Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hormati yang pertama Bapak Waji selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar PPG. Yang kedua yang saya hormati Bapak Hadi selaku dosen penguji pertama, dan yang ketiga yang saya hormati Bu Sulis selaku guru penguji. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risa Safitri. Saya dari program studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran dan inovasi yang saya kembangkan selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan. Saya mengangkat judul yaitu pembelajaran STEAM melalui pendekatan TARL dan IRB berbantuan media puzzle. Pada topik pembahasan di sini ada 5. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, desain inovasi pembelajaran. Yang keempat, refleksi pengalaman selama mengikuti PPG. Dan yang terakhir, rencana tindak lanjut. Baik, selanjutnya, visi untuk pendidikan di Indonesia, mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkeadilan, holistik, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik melalui pengajaran yang bermakna dan asesmen autentik. Selanjutnya, visi saya sebagai seorang guru menjadi guru profesional yang mampu menerapkan prinsip pengajaran yang berpusat pada peserta didik dan melakukan asesmen secara holistik untuk mendukung pembelajaran yang reflektif, bermakna, dan berkelanjutan. Di sini saya nantinya ingin menjadi guru yang melakukan asesmen secara holistik, yang dimana saya tidak hanya menilai peserta didik dari hasil ujian saja, tetapi saya juga ingin menilai peserta didik mulai dari sikap, kreativitas, dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut, yang pertama, mengembangkan pembelajaran diferensiatif yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, poin pertama ini sudah saya lakukan waktu PPL. Selama PPL di PPG ini, saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan pendekatan kemampuan atau gaya belajar atau latar belakang peserta didik. Dan yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip pedagogik modern seperti pembelajaran aktif, kontekstual, dan kolaboratif. Sama halnya saya menciptakan pembelajaran yang aktif dengan menggunakan media puzzle. Jadi mereka merasa tertarik dan tertantang terhadap media tersebut, karena sebelumnya belum pernah ada yang melakukan pembelajaran melalui media puzzle tersebut. Nah, dari media puzzle ini saya kaitkan barcode di belakang potongan puzzle untuk mengaitkan informasi yang ada di dalam internet. Contohnya
mana saya belajar 3 hal. Yang pertama, pengembangan asesmen sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik menerapkan prinsip UPD. Dan yang kedua, saya merancang perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan PARL, di mana pendekatan ini disesuaikan dengan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya, tingkat kemampuan mahir, reguler, atau perlu bimbingan. Selanjutnya, saya merancang perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan GFT, di mana di sini saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan latar belakang masing-masing peserta didik tersebut. Di sini ada artefak yang telah saya buat dan saya sudah melampirkan di makalah. Yang pertama ada modul ajar berbasis PARR, dan yang kedua ada modul ajar berbasis GRD. Dan untuk LKTP sesuai pemahaman peserta didik ini, saya biasanya yang saya lakukan di PTL ini berupa angket atau unggahan di Google Doc. Selanjutnya, pembelajaran melalui pendekatan PARL berbantuan media panel. Konsep STEAM dalam pembelajarannya, yang pertama, mengenali tokoh dalam latar sosial atau lingkungan. Contohnya seperti tadi yang saya lakukan, memberikan beberapa tokoh pahlawan, berbagai latar belakang tokoh pahlawan tersebut. Yang kedua, teknologi. Siswa memanfaatkan handphonenya sebagai sumber belajar, karena di kelas SMA ini rata-rata mereka sudah mempunyai HP, dan kita sebagai seorang guru harus benar-benar memanfaatkan HP tersebut agar tidak disalahgunakan saat proses pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan barcode untuk mereka mendapatkan informasi dan memanfaatkan HP-nya sebagai sumber belajar. Dan yang siswa menyusun puzzle biografi. Setelah itu siswa menyusun puzzle sesuai dengan susunan gambar menjadi utuh. Yang keempat, siswa menggambar profil tokoh atau membuat infografis biografi sebagai bentuk ekspresi seni. Setelah menyusun puzzle, siswa ini saya ajak untuk membuat susunan teks biografi berdasarkan informasi-informasi yang mereka dapatkan melalui barcode. Selanjutnya, siswa menghitung tentang waktu kejadian usia tokoh saat peristiwa penting atau membuat garis waktu. Nah, ini adalah foto-foto saya saat melakukan pembelajaran dengan menggunakan media puzzle tersebut pada waktu PPL. Pembelajaran melalui pendekatan PARL berbantuan media puzzle. Selanjutnya, desain inovasi. Saya menggunakan kedua aplikasi, yaitu media Canva dan Google Doc. Nah, untuk Padlet ini saya ingin mempelajari setelah ini karena saya belum pernah menggunakan Padlet. Jadi saya ingin mengembangkan asesmen dan refleksi atau media belajar saya melalui Padlet. Yang saya sering lakukan membuat aplikasi Canva ini, saya membuat puzzle menggunakan aplikasi Canva, dan saya juga membuat media pembelajaran pemaparan materi PowerPoint menggunakan Canva. Setelah itu, saya juga sering membuat asesmen dan refleksi melalui Google Doc. Google Doc ini bisa saya tampilkan di layar dan mereka bisa mengakses, masing-masing bisa meluangkan isi hatinya bagaimana selama melakukan proses pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Setelah melakukan refleksi, saya
menjawab permasalahan yang ada di kelas. Rencana tindak lanjut yang pertama, selalu update diri untuk selalu upgrade berkomunikasi dengan teman sejawat atau guru-guru yang lebih ahli dalam bidangnya. Dan yang kedua, integrasi teknologi pada pembelajaran. Di era modern ini, saya juga perlu mengupdate teknologi media yang ada di internet. Yang ketiga, refleksi dan evaluasi diri secara berkala. Tentunya bukan hanya peserta didik saja yang perlu refleksi dan evaluasi, tetapi saya sebagai guru juga sangat penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi apa yang telah saya ajarkan kepada peserta didik dan bagaimana proses pendekatan dalam pembelajaran tersebut. Jika ada kurangnya, bisa saya tingkatkan lagi. Jika ada kelebihannya, bisa saya beri masukan kepada contoh-contoh